Kukang, kadang-kadang disebut pula malu-malu, adalah jenis primata yang gerakannya lambat. Warna rambutnya beragam, dari kelabu keputihan, kecoklatan, hingga kehitam-hitaman. Pada punggung terdapat garis coklat melintang dari belakang hingga dahi, lalu bercabang ke dasar telinga dan mata. Berat tubuhnya berkisar antara 0,375–0,9 kg, dan panjang tubuh hewan dewasa sekitar 19–30 cm. Dari 8 spesies kukang yang masih ada, 6 diantaranya dapat ditemukan di Indonesia, yakni di pulau-pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Kukang Nycticebus spp memiliki penampilan yang lucu dan menggemaskan sehingga banyak masyarakat umum yang gemar menjadikan primata ini sebagai hewan peliharaan. Karenanya, semua jenis kukang ini telah terancam oleh kepunahan. Kukang telah dilindungi oleh hukum Indonesia, sehingga memperdagangkannya tergolong melanggar hukum ilegal dan kriminal. Kukang adalah primata bertubuh kecil, kekar, dan berekor sangat pendek. Kepalanya bulat, moncongnya meruncing, dan matanya besar. Rambut tubuhnya halus dan lebat. Pola warnanya berbeda-beda menurut spesies, sehingga digunakan pula untuk identifikasi, namun umumnya bervariasi dari coklat kelabu pucat hingga warna tengguli. Sebuah garis coklat berjalan dari ubun-ubun hingga tengah punggung atau pangkal ekor. Biasanya terdapat lingkaran gelap yang mengelilingi kedua mata, diseling oleh jalur pucat atau putih yang membujur di antara kedua mata hingga ke dahinya. Di malam hari, matanya memantulkan cahaya obor dengan jelas. Kukang memanjat dan bergerak di antara ranting dan cabang pohon dengan perlahan-lahan dan hati-hati, hampir tidak pernah melompat. Tangan dan kakinya hampir sama panjang, serta cukup panjang sehingga kukang dapat merentangkan tubuhnya dan berputar untuk meraih ranting yang bertetangga. Tangan dan kaki itu telah mengalami adaptasi sedemikian rupa, sehingga mampu memegang rantai rantingan dalam jangka waktu cukup lama tanpa membuat kukang kelelahan. Gigitan kukang dikenal berbisa, suatu kemampuan yang jarang terdapat di kalangan mamalia namun khas pada kelompok primata lorisid. Bisa tersebut didapat kukang dengan menjilati sejenis kelenjar di lengannya, bisa pada cairan kelenjar itu diaktifkan tatkala bercampur dengan ludah. Gigitan berbisa itu berguna untuk membuat jera pemangsa, dan juga untuk melindungi bayinya dengan menyapukannya pada rambut tubuh anaknya. Sekresi kelenjar lengannya terutama mengandung zat semacam alergen yang dihasilkan kucing, yang kemudian diperkuat dengan komposisi kimiawi yang didapat kukang dari makanannya di alam liar. Pemangsa alami kukang yang tercatat, di antaranya, adalah ular, elang brontok, dan orangutan, meskipun diduga jenis-jenis kucing, musang, dan beruang madu juga turut memangsanya. Perilaku sosial kukang tidak seberapa diketahui, akan tetapi hewan ini salah satunya berkomunikasi lewat bau yang ditinggalkannya di tempat-tempat tertentu. Kukang jantan diketahui memiliki teritori yang dipertahankannya dengan ketat. Binatang ini lambat bereproduksi, anaknya yang masih kecil kadangkala ditinggalkan di rerantingan atau didukung bergantian oleh kedua induknya. Kukang bersifat omnivora, memangsa hewan-hewan kecil, buah-buahan, getah pepohonan, serta pelbagai nabat lainnya. Kukang menyebar di wilayah-wilayah yang beriklim tropis dan ugahari. Habitat kukang terutama meliputi hutan-hutan hujan primer dan sekunder, rumpun-rumpun bambu dan juga hutan-hutan mangrove. Hewan ini menyukai tutupan hutan dengan tajuk yang tinggi dan padat, meskipun beberapa spesiesnya juga didapati di habitat-habitat yang terganggu seperti wanatani campuran dan bahkan kebun kakao, mengingat kebiasaan hidupnya yang nokturnal dan karenanya menjadi sukar untuk mengukur kelimpahannya secara akurat. Tidak banyak data yang tersedia mengenai ukuran populasi dan pola agihan kukang. Pada umumnya kerapatan temuan individu kukang di alam adalah rendah. Suatu analisis gabungan terhadap beberapa kajian lapangan yang menggunakan metode survei transek di Asia Selatan dan Tenggara memperoleh kisaran angka kerapatan temuan antara 0,74 ekor kukang per kilometer untuk N. kouchang hingga serendah pukul 0,5 ekor per kilometer untuk N. pygmaeus. Di Indonesia kukang sudah dilindungi sejak tahun 1973 dengan keputusan Menteri Pertanian tanggal 14 Februari tahun 1973 No. 66 Keputs 2/1973. Perlindungan ini dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, yang memasukkan kukang dalam lampiran jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 Ayat 2,
perdagangan dan pemeliharaan satwa dilindungi termasuk kukang adalah dilarang. Pelanggar dari ketentuan ini dapat dikenakan hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Dengan adanya peraturan tersebut, maka semua jenis kukang yang ada di Indonesia telah dilindungi. Sementara itu Badan Konservasi Dunia IUCN, memasukkan kukang dalam kategori vulnerable, rentan, yang artinya memiliki peluang untuk punah 10% dalam waktu 100 tahun. Sedangkan CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora memasukkan kukang ke dalam Appendix I. Status CITES, sebelumnya kukang masuk dalam Appendix 2 CITES yang berarti perdagangan internasionalnya diperbolehkan, termasuk penangkapan kukang dari alam. Dengan masuknya kukang dalam Appendix I CITES pada tahun 2007, maka perdagangan internasional kukang semakin diperketat. Perdagangan kukang tidak boleh lagi hasil penangkapan dari alam, tapi harus hasil penangkaran. Masuknya kukang dalam Appendix I CITES ini akan memberi perlindungan yang lebih maksimal bagi kukang, sehingga kukang di alam akan lebih terjamin kelestariannya. Usulan kukang untuk naik menjadi Appendix I ini dibawa oleh Kamboja dalam sidang CITES yang berlangsung tanggal 3–15 Juni tahun 2007 di Hague, Belanda yang dihadiri lebih dari 150 negara, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi CITES ini sejak tahun 1978. Usulan Kamboja untuk menaikkan Appendix kukang tersebut kemudian mendapat dukungan dari negara-negara Uni Eropa, India, Indonesia, Jepang, Laos, Thailand dan USA. Profauna Indonesia yang juga menghadiri sidang CITES tersebut juga turut mendukung usulan Kamboja tersebut. Selain Profauna, organisasi lain yang juga mendukung penaikan Appendix I kukang tersebut adalah Species Survival Network (SSN) dan Asian Conservation Alliance Task Force (status IUCN). Survei yang dilakukan Profauna sejak tahun 2000 hingga 2006 menunjukkan bahwa kukang yang diperdagangkan bebas di beberapa pasar burung adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Beberapa tempat di Indonesia yang menjadi daerah penangkapan kukang adalah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Salah satu lokasi penangkapan kukang di Jawa Barat adalah di Kabupaten Sumedang, yaitu di Hutan Karembi. Di daerah ini metode penangkapan dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan menangkap kukang langsung di atas pohon bambu. Penangkapan kukang secara intensif ini dilakukan sejak tahun 1985. Dalam satu hari penangkap bisa menangkap 6–7 ekor kukang. Kukang hasil tangkapan ini langsung dibawa ke pengepul yang kemudian oleh pengepul akan dikirim ke pasar burung yang ada di Bandung, Jakarta, Semarang bahkan Surabaya. Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini semakin sulit menangkap kukang di daerah Sukabumi, padahal sebelum tahun 2000 Sukabumi adalah salah satu pemasok perdagangan kukang di Indonesia. Kemungkinan besar populasinya di alam jauh berkurang, sehingga semakin sulit untuk ditangkap. Bengkulu, Sumatera. Sedikitnya ada 40 ekor kukang yang ditangkap dan diperdagangkan secara ilegal di Bengkulu. Sebagian besar kukang tersebut ditangkap dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Di tingkat pengepul satu ekor kukang dihargai Rp10.000 sampai Rp15.000. Oleh pengepul kukang tersebut akan dijual di pasar burung dengan harga berkisar antara Rp100.000 sampai Rp150.000 per ekor. Untuk menampilkan kesan bahwa kukang itu satwa yang jinak, lucu dan tidak menggigit, maka oleh pedagang gigi kukang tersebut dicabut dengan menggunakan tang pengait yang biasa dipakai oleh tukang listrik. Dalam proses pencabutan tersebut gigi kukang sering patah atau remuk dan menimbulkan luka di mulut. Kemudian kukang tersebut dipegang kakinya dengan posisi kepalanya di bawah. Selanjutnya kukang tersebut diputar-putar dengan alasan untuk menghentikan pendarahan. Banyak kasus kukang yang habis dipotong giginya mengalami infeksi yang bisa berdampak pada kematian. Berdasarkan pemantauan Profauna di 9 pasar burung di Pulau Jawa dan Bali, kukang merupakan salah satu jenis satwa yang diminati pembeli dan ditemukan hampir di semua pasar satwa pasar burung. Berdasarkan pemantauan Profauna pada tahun 2002 saja sedikitnya ada 5.000 ekor kukang diselundupkan dari Sumatera ke Pulau Jawa untuk diperdagangkan melalui Lampung. Ini sangat mengkhawatirkan keberadaan kukang di hutan alami Pulau Sumatera. Perdagangan kukang tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja melainkan juga di kota-kota besar lain di luar Pulau Jawa,
tanggal 9 Juni tahun 2004 juga diperdagangkan 12 kukang yang ditawarkan Rp150.000 di Pasar Burung Bintang Medan, yang mana pelaku perdagangan di pasar burung ini adalah pemain lama yang 4 tahun silam juga terlibat dalam perdagangan serupa. Perdagangan kukang juga terjadi di Banjarmasin, tepatnya di Pasar Ahad Jalan Ayanikem 7,5 serta di Pasar Sudi Mampir depan Plaza Metro City. Sementara itu di Kota Palembang, Sumatera Selatan, perdagangan kukang terjadi dalam jumlah besar di Pasar 16 Ilir. Di Palembang setiap bulannya jumlah kukang yang dijual secara bebas berjumlah antara 40 sampai 60 ekor dengan harga antara Rp100.000 sampai Rp200.000 ekor. Di Jakarta banyak juga dijual di Pasar Hewan Jatinegara. Perdagangan kukang ini tidak hanya terjadi di pasar burung melainkan juga di mal-mal. Pada tanggal 3 Juli tahun 2004 di depan Dunkin Donut dijual 2 ekor kukang yang ditawarkan dengan harga Rp175.000 per ekor. Padahal di mal ini dulunya belum pernah ada catatan tentang perdagangan kukang. Di Bandung Indah Plaza, BIP, setiap harinya biasa dipajang dengan bebas 3-5 ekor kukang. Kukang tersebut ditawarkan seharga Rp150.000 hingga Rp200.000 per ekor. Beberapa hari yang lalu juga tampak di Supermal Karawaci menjual kukang dengan harga kisaran Rp200.000 per ekor. Pemanfaatan kukang selain diperdagangkan untuk hewan peliharaan juga dimanfaatkan untuk media mistis. Tulangnya dipercaya memiliki kekuatan mistis untuk merusak ketentraman dalam rumah tangga. Bagi sebagian besar orang di Sumatera dan Jawa, tulang kukang juga bisa dijadikan media yang ampuh untuk melakukan serangan secara mistis, yaitu terutama dalam persaingan usaha. Dan kukang yang masih hidup dipercaya tidak baik untuk dipelihara karena dianggap sebagai hewan yang menjadi media inang bagi makhluk gaib. Hanya sayangnya, kepercayaan ini seringkali sudah tidak dikenal oleh generasi masa kini. Selain perdagangan di dalam negeri, domestik, kukang juga diselundupkan ke luar negeri. Seperti yang terjadi pada bulan Januari tahun 2003, polisi berhasil menyita 91 ekor kukang dari warga Kuwait di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kukang tersebut semula akan diselundupkan ke Kuwait. Sayangnya kasus hukum penyelundupan kukang tersebut tidak jelas kelanjutannya. Pada tanggal 27 Juni tahun 2004 berhasil digagalkan upaya penyelundupan 3 ekor kukang lewat Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Kukang tersebut semua akan diselundupkan ke Jepang dan Korea. Kukang telah dilindungi oleh hukum Indonesia, sehingga perdagangannya adalah ilegal dan kriminal. Meski telah dilindungi, faktanya perdagangan kukang masih banyak terjadi. Meski demikian, polisi kehutanan juga telah melakukan beberapa kali upaya penertiban dan penyitaan kukang yang diperdagangkan. Menurut catatan Profauna Indonesia, pada tahun 2003 saja Profauna telah membantu polisi kehutanan dalam menyita 49 ekor kukang di kota Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu Pusat Penyelamatan Satwa PPS, yang ada di Jawa Timur dan Yogyakarta mencatat telah menerima 15 ekor kukang hasil penyitaan yang dilakukan oleh polisi kehutanan. Pada tanggal 3 Juli tahun 2004 BKSDA DKI berhasil menyita seekor bayi kukang di Pasar Burung Barito, Jakarta. Selain kukang juga berhasil disita lutung dan kucing hutan. Pada tanggal 25 Juni tahun 2003 tertangkap seorang nenek yang hendak menyelundupkan berbagai jenis satwa termasuk kukang di Bandar Lampung, Sumatera. Nenek tersebut menjadi kurir untuk membawa satwa dari Sumatera ke Jakarta. Sayangnya kasus ini juga tidak diproses secara hukum, dengan pertimbangan pelakunya sudah terlalu tua. Hasil positif terjadi di Pasar Burung Malang, Jawa Timur. Berdasarkan hasil monitoring Profauna Indonesia di pasar burung tersebut pada tahun 1999 tercatat diperdagangkan 38 ekor kukang. Namun pada tahun 2004 sudah tidak ditemukan lagi adanya perdagangan kukang di Pasar Burung Malang. Tidak adanya perdagangan kukang di Pasar Burung Malang tersebut disebabkan karena BKSDA Jatim II sering melakukan operasi penertiban di pasar burung tersebut sehingga pedagang menjadi jera untuk menjual satwa dilindungi. Selain itu berdasarkan hasil monitoring Profauna Indonesia di Pasar Burung Mantingan Ngawi tahun 2009 tercatat diperdagangkan 45 ekor kukang. Hasil survei ini ditindaklanjuti oleh Reskrim Polda Jatim. Pada tanggal 5 November tahun 2009 tertangkap mafia perdagangan kukang di Pasar Burung Mantingan Ngawi, Jawa Timur, oleh Reskrim Polda Jatim. Kukang tersebut rencananya akan diperdagangkan di wilayah Jawa Timur. Penangkapan bandar yang telah diintai oleh petugas kepolisian Polda Jatim ini, membuahkan hasil dengan diselamatkan 21 ekor kukang dari tersangka.
Tersangka diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Ngawi, Jawa Timur. Berdasarkan survei dan monitoring yang dilakukan Profauna Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2006, diperkirakan setiap tahunnya ada sekitar 6.000 hingga 7.000 ekor kukang yang ditangkap dari alam di wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Ini menjadi serius bagi kelestarian kukang di alam, mengingat perkembangbiakan kukang cukup lambat yaitu hanya bisa melahirkan seekor anak dalam 1,5 tahun. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 5, suatu jenis satwa wajib ditetapkan dalam golongan dilindungi apabila telah mempunyai kriteria. Mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, daerah penyebaran yang terbatas endemik. Permasalahan lain adalah belum adanya data ilmiah yang pasti mengenai populasi liar kukang di alam. Kukang yang aktif di malam hari dengan pergerakannya yang lambat membuat sangat sulit untuk menemui kukang di alam. Anehnya para penangkap kukang dengan mudah bisa menemukan kukang di alam. Dikhawatirkan tanpa disadari populasi kukang di alam akan turun drastis akibat penangkapan untuk diperdagangkan. Meski kukang telah dilindungi, namun upaya penegakan hukumnya mesti ditingkatkan. Perlindungan di tingkat internasional yang lebih ketat dengan memasukkan kukang ke dalam Appendix ICITES akan membantu kukang untuk tetap lestari. Karena kukang telah dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia, maka sudah sepatutnya pemerintah Indonesia juga mendukung upaya menaikkan status kukang untuk masuk dalam Appendix ICITES. Dengan demikian perdagangan internasional kukang tidak akan boleh lagi hasil penangkapan dari alam. Itulah sedikit info mengenai binatang kecil yang menggemaskan ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.